Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nora Ayudi Esti dari Prodi Pendidikan IPA Universitas Bengkulu dengan nomor NPM A1M021017. Materi yang akan kita bahas pada kali ini yaitu peran filsafat dalam pengembangan pendidikan. Poin-poin yang akan kita bahas yaitu yang pertama dasar filsafat pendidikan, yang kedua tujuan filsafat pendidikan, yang ketiga peran dan fungsi filsafat pendidikan. Yang pertama yaitu dasar filsafat pendidikan. Ada 3 macam. Yang pertama, metafisika, merupakan bagian filsafat yang mempelajari masalah hakikat, mulai dari hakikat dunia, hakikat manusia, hakikat Tuhan, termasuk di dalamnya hakikat anak. Metafisika secara praktis akan menjadi persoalan utama dalam pendidikan, karena anak bergaul dengan dunia sekitarnya, maka ia akan memiliki dorongan yang kuat untuk memahami tentang segala sesuatu yang ada. Memahami filsafat ini diperlukan cara implisit untuk mengetahui ke arah tujuan pendidikan. Yang kedua yaitu epistemologi. Ini diperlukan dalam pendidikan antara lain dalam hubungannya dengan menyusun dasar kurikulum. Pengetahuan apa yang harus diberikan pada anak didik, diajarkan di sekolah, dan bagaimana cara memperoleh pengetahuan dan cara menyampaikannya seperti apa. Teori pengetahuan ini berhubungan dengan hakikat dari ilmu pengetahuan, pengadaian, serta dasar-dasarnya, serta pertanggungjawaban atas pertanyaan mengenai pengetahuan yang dimiliki oleh setiap manusia. Pengetahuan tersebut diperoleh manusia melalui akal panca indera dengan berbagai metode induktif, metode positivisme, dan metode kontemplatif. Yang ketiga, aksiologi. Dasar ini membahas nilai baik atau nilai buruk, nilai indah atau nilai tidak indah, dan tidak mengakui nilai absolut tetapi menolak pula nilai yang bersifat subjektif seperti yang berlaku dalam nilai estetis. Nilai yang ada adalah nilai yang bersifat psikologis, ekonomik, historis. Dasar tingkah laku moral adalah pengetahuan ilmiah serta cinta dan simpati manusia. Pertimbangan-pertimbangan moral yang tertanam dalam diri pribadi melalui proses pendidikan dan sosialisasi menjadi dasar kemauan bebas dalam menentukan pilihan norma-norma yang tertanam dalam kebiasaan-kebiasaan berfungsi motivatif bersifat. Poin yang kedua yaitu tujuan filsafat pendidikan. Ada 5. Yang pertama, dengan berpikir filsafat seseorang bisa menjadi manusia lebih mendidik dan membangun diri sendiri. Yang kedua, seseorang dapat menjadi orang yang dapat berpikir sendiri. Yang ketiga, memberikan dasar-dasar pengetahuan, memberikan pandangan yang sistensis pula sehingga seluruh pengetahuan merupakan satu kesatuan. Yang keempat, hidup seseorang tersebut dipimpin oleh pengetahuan yang dimiliki oleh seorang tersebut. Sebab itu pengetahuan terdasar berarti mengetahui dasar-dasar hidup diri sendiri. Yang kelima, bagi seorang pendidik, filsafat mempunyai kepentingan istimewa karena filsafatlah yang memberikan dasar-dasar dari ilmu-ilmu pengetahuan lainnya yang mengenai manusia seperti misalnya ilmu mendidik. Tujuan filsafat pendidikan juga dapat dilihat dari beberapa aliran filsafat pendidikan yang dapat mengembangkan pendidikan itu sendiri, yaitu yang pertama idealisme, yang kedua realisme, yang ketiga pragmatisme, yang keempat humanisme, behaviorisme, dan konstruktivisme. Poin yang ketiga yaitu peran dan fungsi filsafat pendidikan. Filsafat termasuk juga filsafat pendidikan juga mempunyai fungsi untuk memberikan petunjuk dan arah dalam mengembangkan teori-teori pendidikan menjadi ilmu pengetahuan atau pedagogik. Suatu praktek pendidikan yang didasarkan dan diarahkan oleh suatu filsafat pendidikan tertentu akan menghasilkan dan menimbulkan bentuk-bentuk dan gejala-gejala pendidikan yang tertentu pula. Hal ini adalah data-data kependidikan yang ada dalam suatu masyarakat tertentu. Analisa filsafat berusaha untuk menganalisa dan memberikan arti terhadap data-data kependidikan tersebut dan untuk selanjutnya menyimpulkan serta dapat disusun teori-teori pendidikan yang realistis dan selanjutnya akan mengembangkan
akan berkembanglah ilmu pendidikan. Filsafat juga berfungsi memberikan arah agar teori pendidikan yang telah dikembangkan oleh para ahlinya yang berdasarkan dan menurut pandangan dan aliran filsafat tertentu mempunyai relevansi dengan kehidupan nyata. Artinya mengarahkan agar teori-teori dan pandangan filsafat pendidikan yang telah dikembangkan tersebut bisa diterapkan dalam praktek kependidikan sesuai dengan kenyataan dan kebutuhan hidup yang berkembang dalam masyarakat. Di samping itu adalah merupakan kenyataan bahwa setiap masyarakat hidup dengan pandangan filsafat hidupnya sendiri-sendiri, yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, dan dengan sendirinya akan menyangkut kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Disinilah letak fungsi filsafat dan filsafat pendidikan dalam memilih dan mengarahkan teori-teori pendidikan, dan kalau perlu juga merevisi teori pendidikan tersebut, yang sesuai dengan relevan dengan kebutuhan, tujuan, dan pandangan hidup dari masyarakat. Peran filsafat pendidikan memberikan inspirasi, yakni menyatakan tujuan pendidikan negara bagi masyarakat, memberikan arah yang jelas dan tepat dengan mengajukan pertanyaan tentang kebijakan pendidikan dan praktik di lapangan dengan menggunakan rambu-rambu dari teori pendidik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.